Halo teman-teman, pada video sebelumnya yang membahas mengenai neraca, kali ini saya akan membahas pada laporan keuangan, yaitu mengenai laporan laba rugi perusahaan. Pada dasarnya, laporan laba rugi perusahaan itu sama, hampir semuanya sama. Kita bisa lihat seperti penjualan dikurangi HPP, jadilah EBIT, dikurangi biaya-biaya seperti bunga dan pajak, sampai jadi EAT atau laba bersih, walaupun ada sedikit item atau istilah yang berbeda, namun tetap hampir sama aja ya. Dan di sini saya akan jelaskan dengan contoh soal kasus. Bu Ani merupakan sebuah wira swasta yang menjual donat sebagai produk utamanya. Dia membuat donat berbagai rasa, mulai dari rasa keju, oreo, rasa buah-buahan, dan lain-lain. Donatnya sangat enak, lembut, dan digemari anak-anak muda. Dalam sebulan, Bu Ani bisa menjual hampir 10.000 donat, tapi yang jadi masalahnya, walaupun penjualan donatnya sangat banyak, justru Bu Ani merasa bahwa dia mengalami rugi karena uang yang dipakai untuk membeli bahan baku bulan berikutnya, Bu Ani tuh sampai harus menambahkan lagi dari uang pribadinya atau malah pinjam ke bank karena uangnya tuh nggak cukup gitu. Hal ini menjadi sesuatu hal yang nggak masuk akal kan? Kenapa kok bisa sampai terjadi? Kalau gini terus, bisa jadi Bu Ani bakalan gulung tikar atau bangkrut. Ketika saya mencoba bertanya, apakah Bu Ani mempunyai pencatatan laporan keuangan? Bu Ani bilang, dia tidak pernah mempunyai catatan apapun. Jadi, dia hanya membuat donat yang sangat enak dan donatnya pun sangat laku gitu di pasaran. Dia kira jika donatnya laris, maka seharusnya dia bisa untung besar. Dan uang dari penjualannya itu bisa dipakai untuk membeli bahan baku produk berikutnya. Dan Bu Ani pun bisa mendapatkan keuntungan lain. Istilahnya, uangnya dari penjualan itu bisa dipakai untuk pribadinya. Nah, karena Bu Ani gak punya pencatatan keuangan yang baik, dalam membelanjakan uangnya itu pun dipakai untuk kehidupan pribadinya yang kita gak bisa prediksi berapa besarnya gitu. Bisa jadi karena kita merasa bahwa produk kitanya laris, kita merasa punya banyak uang dan gaya hidupnya pun jadi naik drastis. Bisa langsung beli ini, beli itu, tanpa kita tahu keuntungan bersih dari menjual donat itu tuh berapa. Nah, di sini saya akan membantu Bu Ani dalam membuat laporan laba rugi pada laporan keuangannya agar Bu Ani bisa mengetahui berapa sih laba bersih dari penjualan donatnya dan menganalisis apa yang perlu diperbaiki agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi gak seperti sebelumnya yang penjualannya tuh banyak, tapi kok Bu Ani bilang bahwa dia malah rugi. Apa yang salah dan perlu diperbaiki? Berapa seharusnya Bu Ani menjual satu donat tersebut? Dan akun-akun penting lainnya yang bisa mempengaruhi laba bersih perusahaan. Dan yang paling penting, Bu Ani bisa membedakan antara uang pribadinya dan bisnisnya itu. Biaya produksi pembuatan donat ditotalkan sebesar 30 juta rupiah. Biaya ini tuh termasuk biaya pembelian tepung terigu, ragi kue, minyak goreng, keju, susu, dan lain-lain. Setelah jadi, ternyata dari 30 juta ini dapat menghasilkan 10.000 donat. Sehingga kita ingin memperkirakan berapa harga per satu donatnya. Perhitungan itu menjadi seperti ini ya teman-teman. 30 juta dibagi dengan 10.000 donat. Jadi per satu donatnya itu didapat 3.000. Namun, menjual satu donat dengan harga 3.000
belum mendapatkan keuntungan. Kalau istilahnya harga BEP, break even point, di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi itu sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari penjualannya. Kalau kita jual satu donat di 3.000, bukan BEP lagi, tapi yang ada malah minus. Kenapa demikian? Karena di perhitungan ini kita itu bahkan belum kurangin sama biaya-biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya internet, dan lain-lain. Kita masih belum menguranginnya kan? Maka kita harus menjual satu donat lebih tinggi dari 3.000 agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, menentukan harga satu donat ini tuh merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang kita nggak bisa asal-asalan menebak. Kita bisa lihat dari perhitungan dan juga kompetitor sejenis yang menjual kue donat. Jangan sampai kita menjual kemahalan atau malah kemurahan, karena pada akhirnya bakalan sama-sama merugikan atau mempengaruhi penjualan di masa depan. Jika kita menjual donat dengan harga Rp6.000 per donatnya itu, maka keuntungan yang akan kita dapatkan adalah rumusnya itu total hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksinya. Harga per satu donatnya kan 6.000 dikali 10.000 donat dikurangi dengan 30 juta atau biaya produksinya sama dengan 30 juta rupiah. Sebelum membahas lebih jauh, aku mau disclaimer dulu nih bahwa angka yang aku pakai dalam menghitung laba ruginya Bu Ani ini serta akun-akunnya itu merupakan contoh agar aku dapat memberikan gambaran lebih detail dan lebih jelas supaya kalian tuh jadi lebih paham dengan perhitungan laba ruginya ini. Jadi bukan bermaksud mengajarkan kalian bagaimana menjadi pembisnis donat yang sangat hebat, atau misalnya setelah kalian ikutin, Kak, kok buat donat itu nggak ada menteganya? Atau, Kak, setelah saya membuat donat, kok dari bahan baku yang kakak terterain di video ini bener-bener beda banget dengan hasilnya? Kayak gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi saya tekankan lagi, angka ini semua hanya untuk pembelajaran dalam membuat laporan keuangan dari sebuah bisnis sederhana yang mungkin akan jauh lebih dipahami. Saya akan membuat laporan laba ruginya perusahaan donat Bu Ani sama seperti laporan laba ruginya Sido Muncul yang sama-sama perusahaan manufaktur. Walaupun jelas pasti ada perbedaan. Dan laporan laba ruginya Bu Ani di sini tuh contoh per bulan Oktober ya. Mulai dari pendapatan penjualan. Penjualan bersihnya itu didapat dari 6.000 dikali 10.000 donat. Sama dengan 60 juta. Dikurangi. Bisa jadi nih ada return penjualan dan pengurangan harga atau diskon penjualan. Boleh ya dikurangi, tapi di sini di bisnisnya Bu Ani tuh nggak ada. Jadi pendapatan penjualan bersihnya itu sama ya, 60 juta. Lanjut, kita menghitung beban pokok penjualan atau COGS. Persediaan awal artinya bahan baku yang masih nyisa di bulan September kemarin ada sekitar 6.500.000. Pembeli, jadi maksudnya beli lagi nih bahan baku seperti tepung terigu, ragi kue di bulan Oktober ini senilai atau sebesar 31.500.000. Barang tersedia untuk dijualnya tuh jadi 38 juta. Dikurangi persediaan akhir atau bahan bakunya ternyata di Oktober tuh masih nyisa 8 juta. Jadi harga pokok penjualan atau COGS-nya itu 30 juta. Laba kotornya kita dapatkan dari penjualan bersih 60 juta dikurangi dengan COGS-nya 30 juta, sama dengan diperoleh laba kotor 30 juta. Beban operasi dan beban-beban lainnya. Beban penjualan dan pemasaran. Nah, ada beban penjualan dan pemasaran. Ini juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Jangan sampai
biaya iklannya tuh lebih besar dan gak sebanding gitu dengan pendapatannya. Jika Bu Ani nyewa artis seperti BTS buat masarin donatnya, yang ada nantinya bukannya untung, malah buntung kan? Karena kan biaya iklannya itu sangat-sangat tinggi, sangat gak sebanding dengan penjualan donatnya. Kalau kita nggak punya pencatatan keuangan yang sangat baik, kita nggak bisa ada patokan harus mengeluarkan uang berapa untuk iklan ini kan. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan Bu Ani mengalami kerugian. Maka perlu disesuaikan. Di sini total dari iklan Bu Ani di bulan Oktober ini saya patokan di 5 juta. Beban umum dan administrasi seperti bayar gaji pegawai dan lain-lain, oke, di 4 juta. Beban lain-lain di sini saya karena gak ada. Pendapatan lain-lain juga saya karena gak ada. Nah, kalau di Sido Muncul, kita bisa lihat pendapatan lain-lain diperoleh dari biaya sewa dan selisih kurs mata uang dan juga dari lain-lain kan. Kalian bisa lihat lengkapnya di sini. Pendapatan lain-lain di sini masuknya ke uang masuk buat perusahaan, bukan seperti beban yang merupakan uang keluar. Total beban operasinya 9 juta, jadi 5 juta ditambah 4 juta. Laba usahanya 30 juta dikurangi 9 juta sama dengan 21 juta. Nah, kalau kita lihat penghasilan keuangannya tuh di sini saya buat 200.000 ya. Ini merupakan sebuah contoh aja. Kalau kita lihat pada Sido Muncul, ada pendapatan deposito dikarenakan Sido Muncul tuh punya uang cash yang cukup banyak dan uangnya tuh disimpan di deposito. Makanya bunganya tuh lumayan besar juga kan. Ada juga biaya keuangan. Di sini juga contohnya 50.000 dan biaya keuangan ini sifatnya uang keluar, beda dengan penghasilan keuangan yang merupakan uang masuk buat perusahaan Bu Ani. Misalnya ada biaya administrasi bank dan lain-lain. Laba sebelum beban pajak penghasilannya itu sama dengan 21.150.000. Jadi di sini kita tinggal tambahkan laba usaha 21 juta ditambahkan dengan penghasilan keuangan 200.000 dan dikurangi dengan biaya keuangannya. Jadilah laba sebelum beban pajak penghasilan 21.150.000. Nah, pada pajak penghasilan perlu diperhatikan nih bahwa pajak penghasilan yang pendapatan brutonya 4,8 M sampai 50 M akan dikenakan dua tarif. Tarif pertama itu 12,5% pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas, dan yang kedua tarif 25% pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas. Pada laporan laba ruginya Sido Muncul, dikenakan tarif pajak 25%. Kalian juga bisa cek beban pajak penghasilannya itu kan 140 dibagi dengan laba usahanya 620. Kenapa pakainya yang ini, yang 620? Karena pada laba sebelum beban pajak penghasilan itu kan seperti deposito dan lain-lain, dan biasanya sudah ada beban pajaknya. Jadi 140 dibagi 620 sama dengan 0,23 atau 23%. Kenapa nggak 25%? Karena bisa jadi angka pada laba usaha ini tuh bukan angka yang sebenarnya. Maksudnya tuh gini, ada laba yang sifatnya hanya pembukuan. Karena laba yang sifatnya pembukuan ini tuh tidak dikenai PPh, nah bisa jadi laba realnya kurang dari 620. Nah, ini penting juga buat kalian sebagai investor dalam menganalisis berapa sih jumlah laba realnya yang didapat perusahaan ini, ataukah perusahaan ini terlalu banyak laba yang sifatnya tuh pembukuan gitu. Karena kalau kita lihat satu persatu pada laporan TBK,
ada perusahaan yang ternyata pajaknya itu sangat jauh dari 25% ataupun 12,5%. Nah, jadi sebenarnya laba yang didapatnya itu lebih kecil dari laba yang tertera. Karena ada banyaknya laba yang sifatnya itu pembukuan. Nah, karena pendapatan Bu Ani di bawah 4,8 M atau masih termasuk UMKM, maka tarif PPh finalnya itu sebesar 0,5% dalam 1 tahun masa pajak. Nah, jadi untuk bayar pajaknya kan nanti setelah 12 bulan. Kita coba hitung nih yang di Oktober, beban pajak penghasilannya itu jadi 21 juta ini dikali 0,5% sama dengan beban pajak penghasilannya itu 105.000. Laba periode berjalannya 21.045.000. Jadi Bu Ani bisa tahu nih bahwa laba bersih penjualan donatnya itu per bulan Oktober itu kurang lebih 21 juta. Jadi Bu Ani itu dapat patokan sekarang. Dia nggak boleh membelanjakan uangnya kalau bisa di bawah 21 juta ini. Dan juga kalau bisa, kalau Bu Ani mau memasarkan produknya, nggak boleh sampai si perusahaannya tuh rugi gitu atau terlalu besar. Dan juga yang lain-lain. Misalnya Bu Ani jangan sampai menjual satu donat di bawah 3.000 karena tidak bisa mengcover biaya yang lainnya, sehingga yang adanya Bu Ani tuh malah rugi gitu, bukannya malah untung. Walaupun Bu Ani ngejual produknya sebanyak apapun, Bu Ani tetap bakalan rugi karena dia menjual donat di bawah BEP-nya. Maka dari itu penting sekali untuk membuat laporan keuangan karena kita bisa tahu berapa pendapatan bersih dari produk yang kita jual. Hal lainnya dapat memudahkan kita dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Nah, untuk next videonya, saya akan membahas analisis apa saja yang bisa kita ketahui dari laporan laba rugi dan juga sebelumnya dari neraca keuangan. Tujuannya untuk mengetahui perusahaan yang kita investasikan itu sehat, wajar, atau bahkan sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. See you in the next video.